Jika dibutuhkan daya lebih, maka gas buang dari turbin gas akan dialirkan ke HRSG untuk memanaskan fluida kerja yang akan menjadi fluida kerja pada turbin uap. Serta ada sistem pendukung dari ada WTP. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Anderson Robert dengan NIM 18055311074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya dengan judul Analisa Pengaruh Temperatur Ambien terhadap Proses Transfer Panas Heat Exchanger pada Closed Cooling System di PLTGU Tanjung Uncang, Batam. PT Bright PLN Batam adalah pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk umum dengan wilayah kerja Batam, Rempang, dan Galang. Adalah perusahaan yang berorientasi profit dan sehat tanpa subsidi dengan visi menjadi perusahaan energi yang utama di Indonesia dan misinya menyediakan tenaga listrik secara efisien dan andal serta jasa lainnya dalam bidang energi untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pelayanan yang terbaik dan bertumpu pada sumber daya manusia dengan moto Bright People, Bright Future. Berikut dana dari 14 pembangkit yang ada di bawah naungan PT Bright PLN Batam, salah satunya adalah PLTGU Tanjung Uncang. Di sini PLTGU Tanjung Uncang mulai beroperasi sejak 15 November 2017 dengan memiliki kapasitas 120 MW dengan menggunakan 2 unit turbin gas tipe Siemens SGT 800 dengan kapasitas 2 kali 47 MW dengan efisiensi elektrik sebesar 37,5% serta 1 unit turbin uap Siemens SST 400 dengan kapasitas 2 kali 20 MW dilengkapi dengan sistem pendinginan mesin. Yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Unit-unit sistem yang ada di PLTGU Tanjung Uncang adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari dana lokasinya, terdapat 2 sistem dari gas turbin dan 2 HRSG, serta didukung dari 1 sistem dari steam turbin. Serta ada cooling tower, ada 1 unit water treatment plant, dan 1 unit water treatment plant. Untuk flowchart sistem secara keseluruhan bisa lihat sebagai berikut. Pertama, gas alam disuplai dari gas metering skid dan akan diturunkan tekanannya, lalu masuk ke turbin gas, lalu jika dibutuhkan daya lebih, maka gas buang dari turbin gas akan dialirkan ke HRSG untuk memanaskan fluida kerja yang akan menjadi fluida kerja pada turbin uap. Serta ada sistem pendukung dari ada WTP, cooling tower, dan closed cooling system. Full gas system di sini akan menurunkan tekanan gas masuk dari 45 bar menjadi 32 bar. Selanjutnya ada turbin gas. Di sini energi mekanik putaran turbin dikonversikan menjadi energi listrik di generator dengan mengurangi putaran poros dari 6.600 menjadi 1.500 menggunakan gearbox. Sistem pendukung pada turbin gas ada sistem air intake, sistem bahan bakar gas, sistem loop oil, sistem close cooling, sistem cooling and sealing air, dan sistem generator. Selanjutnya ada HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Bagian-bagian dari HRSG adalah steam drum, aerator, economizer, evaporator, separator, dan boiler feed water pump. Komponen tersebut akan memanaskan dari fluida kerja yang akan digunakan untuk turbin uap dengan menggunakan gas sisa dari turbin gas. Selanjutnya ada turbin uap. Di sini berfungsi untuk mengubah energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran turbin. Sistem yang mendukung dari turbin uap ada sistem kondensat, sistem vakum, sistem gland system, sistem loop oil, steam system, dan cooling system. Selanjutnya ada water treatment plant. Di sini biasa disebut WTP, adalah sistem memiliki fungsi untuk mengolah air laut yang akan digunakan untuk keperluan PLTGU Tanjung Uncang. Contohnya seperti air demin yang akan diolah mulai dari water pond hingga menjadi air tawar di mixed bed. Selanjutnya, latar belakang dalam kerja praktek ini pertama adalah PLTGU akan menghasilkan listrik dan panas. Listrik di sini bisa digunakan dan panas di sini juga bisa digunakan untuk dalam HRSG untuk memanaskan air fluida kerjanya. Namun jika panasnya berlebih, apa yang bisa kita lakukan? Panas berlebih tersebut bisa akan dibuang atau dibuang dari mesin menggunakan closed cooling system. Nah, salah satu komponen dari closed cooling system di sini adalah heat exchanger. Heat exchanger adalah komponen yang patut kita perhatikan karena pada komponen ini terjadi pertemuan panas antara fluida panas yang keluar dari sistem dengan fluida dingin. Heat exchanger di sini ada 3 jenis temperatur yang bisa kita ukur, yaitu temperatur fluida dingin, temperatur ambien atau lingkungan, dan temperatur fluida panas. Heat exchanger ini bisa juga dibedakan menjadi
proses-proses transfer menurut fluida kerjanya maupun mekanisme perbedaan kalornya. Selanjutnya ada dua rumusan masalah yang kita akan bahas dan kita cari. Pertama, bagaimana hubungan temperatur ambien terhadap temperatur oli panas keluar dari sistem turbin gas dan temperatur air dinginnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh temperatur ambien terhadap kemampuan menukar kalor heat exchanger. Nah, dengan dibatasi oleh batasan masalah, hanya menganalisa kinerja dari heat exchanger berupa koefisien perpindahan panas keseluruhan, lajur perpindahan panas aktual, lajur perpindahan panas maksimal, NTU, dan efektivitas berdasarkan variasi temperatur. Yang kedua, heat exchanger bekerja pada kondisi terbaiknya dan faktor pengotor diabaikan. Ketiga, kapasitas laju alir, massa, dan jenis oli adalah tetap untuk di berbagai temperatur. Yang keempat, diasumsikan tidak ada kehilangan panas ke lingkungan. Yang kelima, tidak terjadi perubahan tekanan atau konstan. Heat exchanger yang digunakan adalah heat exchanger pada gas turbin 1 dengan model GCD054P dengan jenis aliran adalah counterflow dengan heat transmission area sebesar 0,2925 meter persegi untuk satu plat. Jumlah plat di sini adalah 110, ketebalan plat adalah 0,6 mm dan oli yang digunakan adalah merek Shell Turbo Oil CC46. Pengambilan data dilakukan selama 1 minggu dari tanggal 25 Maret 2021 hingga tanggal 31 Maret 2021. Parameter yang diambil adalah temperatur ambien, kapasitas oli, kapasitas air, dan temperatur oli masuk dan keluar pada heat exchanger, dan temperatur air pendingin yang keluar dan masuk pada heat exchanger. Data diambil pada pukul 8, 12, dan 16. Perhitungan dan analisa perpindahan panas keseluruhan. Di sini data diambil contohnya menggunakan pada tanggal 25 Maret 2021 pada pukul 8 didapatkan koefisien perpindahan panas keseluruhan sebesar 2871,38 watt per meter persegi derajat Celcius. Untuk data-data dari tanggal dan waktu lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Grafik perbandingan temperatur ambien terhadap nilai koefisien perpindahan panas bisa lihat pada grafik berikut. Temperatur ambien meningkat, maka koefisien perpindahan panas juga cenderung akan meningkat. Selanjutnya, perhitungan dan analisa perpindahan kalor maksimum diambil pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 8 WIB, dapatkan perpindahan panas maksimum itu sebesar 9.342,152 kW. Dan data pada tanggal dan waktu berbeda bisa dilihat pada tabel berikut. Grafik untuk perbandingan temperatur ambien terhadap nilai perpindahan kalor maksimal bisa dilihat. Jika temperatur ambien semakin meningkat, maka temperatur perpindahan kalor maksimumnya cenderung akan menurun. Selanjutnya ada efektivitas dan nilai NTU heat exchanger. Contohnya, perhitungannya diambil pada tanggal 25 Maret 2021 pada pukul 8 WIB. Pada perhitungan sebelumnya kita dapat kalor aktual dan perpindahan kalor maksimum, maka nilai efektivitasnya dapat dicari dan dapatkan 0,266778 dan NTU-nya sebesar 22.104,98. Dan hasil perhitungan efektivitas dan NTU pada data tanggal untuk data pada tanggal dan waktu yang berbeda bisa dilihat. Dan grafiknya hubungan antara NTU dan efektivitas adalah berbanding lurus. Di mana semakin besar NTU, maka di mana semakin besar efektivitas, maka NTU juga akan semakin meningkat. Lalu kesimpulan, koefisien perpindahan panas keseluruhan terbesar dapat tanggal 30 Maret 2021 pukul 16 WIB, yaitu sebesar 4025,62 Watt per meter persegi kuadrat derajat Celcius dengan temperatur ambien 33,6 derajat Celcius dan koefisien perpindahan panas keseluruhan terkecil ada pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 8 WIB yaitu sebesar 2871,38 Watt per meter segi derajat Celcius dengan temperatur ambien 27,2 derajat Celcius. Perpindahan panas maksimum yang mungkin terjadi dengan nilai terbesar ada pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 8 WIB yaitu sebesar 9.697,844 kW dengan temperatur ambien 25,4 derajat Celcius dan perpindahan panas maksimum yang mungkin terjadi dengan nilai terkecil ada pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16 WIB yaitu sebesar 8.244,595 kW dengan temperatur ambien 33,6 derajat Celcius. Ketiga, efektivitas dan nilai NTU terbesar ada pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16 WIB yaitu sebesar 0,315026 untuk efektivitas dan 30.994,1 untuk NTU dengan temperatur ambien sebesar 33,6 derajat Celcius dan efektivitas dan nilai NTU terkecil ada pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 8 WIB yaitu sebesar 0,262387 untuk efektivitas dan 22.616,25 untuk NTU dengan temperatur ambien 25,4 derajat Celcius. Yang keempat, temperatur ambien berbanding lurus dengan temperatur air dingin, efektivitas dan nilai NTU dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap temperatur oli panas.
Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.